Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memulai karir ilmiahnya sebagai seorang penasihat dan guru. Maka beliau berbicara kepada manusia dalam bentuk nasihat-nasihat. Perkataannya banyak mengarah kepada masalah zuhud dan beliau tinggal di sekolahnya untuk mengajar dan memberi nasihat hingga meninggal dunia. Walaupun masa di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup telah terlumuri oleh lumpur kesufian, menyebarnya pendapat-pendapat kefilsafatan, ahwal rohaniyah, ilmu-ilmu perdukunan, sihir dan ramalan. Tetapi orang yang hadir di majelis pengajian dan majelis ta'limnya menggambarkan menurut keyakinan kami bahwa beliau berpegang kepada keyakinan para salaf yang solih dan sahabat. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang teguh dan tidak terpengaruh oleh banyaknya perbedaan kelompok, mazhab dan agama yang bertentangan dengan akidah salaf. Maka dari itu beliau berpegang teguh kepada akidah salaf, menyerang siapa yang keluar darinya dan mengingatkan manusia yang mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti akidah para pendahulu, seraya berkata, ketahuilah bahwa ahli bid'ah memiliki tanda-tanda yang bisa dikenali. Tanda-tanda ahli bid'ah adalah mencela ahlul atsar atau kelompok salaf. Tanda-tanda kesindikan adalah menamakan ahlul atsar dengan hashwiyah yang maksudnya untuk membatalkan hadis. Tanda-tanda qadariyah adalah menamakan ahlul athar dengan jabariyah. Tanda-tanda jahmiyah adalah menamakan ahlus sunnah dengan musyabbihah. Tanda-tanda rafidhah adalah menamakan ahlul athar dengan nasibah. Semua itu fanatik dan memusuhi ahlus sunnah. Nama-nama yang mereka sebut itu semua sebenarnya mengarah kepada satu nama, yaitu ahlul hadis. Tidaklah benar gelar yang diberikan oleh ahli bid'ah kepada ahlus sunnah itu. Seperti halnya tidak benar nama-nama yang diberikan oleh orang-orang kafir Mekah kepada Nabi, bahwa beliau adalah seorang penyihir, penyair, gila, pembuat fitnah dan dukun. Padahal tidak ada nama bagi beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya, manusia dan jinnya serta semua makhluknya, kecuali seorang Rasul dan Nabi yang bersih dari semua tuduhan itu. Walaupun telah menyebar anggapan-anggapan yang menunjukkan bahwa beliau mempunyai karamah yang terjadi di tangannya, namun ada di antaranya yang benar dan ada pula yang salah. Tetapi yang jelas bahwa beliau menempuh metode salaf yang membedakan antara karamah dan khurafat, antara kemungkinan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan datang dari tipu daya syaitan. Telah dinukil darinya bahwa beliau berkata,
saya melihat cahaya besar yang memenuhi angkasa. Kemudian tampaklah olehku di dalamnya sebuah gambar yang memanggilku, "Wahai Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu. Aku telah menghalalkan kepadamu hal-hal yang diharamkan." Lalu saya katakan, "Jangan bohong kamu wahai mata. Ternyata cahaya itu padam dan gambar itu adalah asap." Kemudian dia berkata kepadaku, "Wahai Abdul Qadir, engkau selamat dariku dengan ilmumu atas perintah Tuhanmu dan kefahamanmu tentang ahwal dan manzilahmu. Padahal dengan kejadian seperti ini, saya telah menyesatkan 70 orang yang menempuh jalan tarekat." Lalu saya katakan, kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanyakan kepadanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa itu syaitan?" Beliau menjawab, "Dari perkataannya, aku menghalalkan untukmu hal-hal yang diharamkan." Seperti yang ditulis pada pendahuluan buku itu, bahwa beliau menulisnya untuk memenuhi permintaan sebagian sahabatnya yang meminta beliau untuk menjelaskan tentang etika syariat yang terdiri dari amalan fardu, amalan wajib, perilaku, pengetahuan tentang pencipta dengan tanda-tanda, alamat, dan nasihat dengan Al-Quran, sunnah nabawiyah, serta pengetahuan tentang akhlak orang-orang solih. Sedangkan mengenai keberagamannya dan akhlaknya, buku-buku tentang sirah banyak yang menjelaskan bahwa beliau adalah contoh kejujuran sejak masa kanak-kanaknya. Asy-Syatnufi menjelaskan satu kisah yang menceritakan tentang kejujurannya seraya berkata bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Ketika saya meminta izin kepada ibu saya untuk pergi ke Baghdad guna mencari ilmu, beliau memberiku 40 dinar dan menjahitnya di bawah ketiak bajuku, dan beliau berwasiat kepadaku agar bersikap jujur. Di tengah-tengah perjalanan kami, tiba-tiba ada 60 orang penunggang kuda. Lalu mereka merampas para kafilah dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahuiku. Lalu salah seorang dari mereka mendekatiku dan bertanya kepadaku, 'Berapa uang yang kamu bawa wahai orang miskin?' Saya jawab, 40 dinar. Dia bertanya lagi, 'Di mana dia?' Saya jawab, 'Dijahit di bajuku di bawah ketiakku.' Dia mengira aku meledeknya, sehingga dia meninggalkanku dan pergi. Lalu ada perampok lain yang menghampiriku dan bertanya kepadaku seperti pertanyaan orang yang pertama. Saya pun menjawabnya seperti jawaban saya yang pertama. Lalu dia pergi dan meninggalkanku. Lalu keduanya bertemu dan melaporkannya kepada pimpinan mereka tentang apa yang mereka dengar dariku. Pimpinan itu berkata, 'Sekarang antarkan aku kepada orang itu.' Tiba-tiba mereka sudah berada di tempat yang tinggi, sedang membagi-bagikan harta kafilah yang mereka rampas. Lalu dia, pemimpinnya, bertanya kepadaku, 'Apa yang kamu bawa?' Saya jawab, 'Uang 40 dinar.' Dia bertanya lagi, 'Di mana dia?' Saya jawab, 'Dijahit di baju di bawah ketiakku.' Lalu dia menyuruhku untuk membukanya dan merobeknya,
hingga mendapatkan di dalamnya 40 dinar. Dia bertanya, "Mengapa kamu mengaku?" Saya jawab, "Aku berjanji kepada ibuku untuk bersikap jujur dan saya tidak ingin mengkhianati janjinya." Lalu pimpinan perampok itu menangis seraya berkata, "Kamu tidak mau mengkhianati janji ibumu, sedangkan saya begini dan begitu. Selama setahun aku mengkhianati janji Tuhanku." Lalu dia pun bertaubat di hadapanku dan sahabat-sahabatnya berkata, "Kamu adalah pemimpin kami dalam perampokan, maka sekarang kamu adalah pimpinan kami dalam bertaubat." Akhirnya mereka semua bertaubat di hadapanku dan mereka mengembalikan semua barang yang mereka ambil dari kafilah. Hanya saja kami tidak membenarkan sepenuhnya cerita ini karena tidak masuk akal. Semua pencuri yang hati mereka telah mengeras dan perasaan mereka mati karena banyaknya dosa pembunuhan, perampokan, dan pembegalan yang mereka lakukan. Tanpa melalui dakwah dan tanpa didahului dengan peristiwa besar, dapat dengan segera bertaubat seluruhnya tanpa ada seorang pun di antara mereka yang menentangnya. Walaupun paling tidak sebagian di antara mereka, padahal jumlah mereka seperti yang disebutkan dalam kisah itu adalah 60 penunggang kuda, yang menguatkan keraguan itu bahwa cerita ini tidak benar. Tetapi mungkin juga cerita itu terjadi dan bisa diterima kebenarannya karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai orang yang bersifat dan berakhlak mulia. Mungkin di antara bukti yang menampakkan kedudukan ilmiahnya adalah perannya yang dominan, yang dimainkannya dalam menyembuhkan kegalauan mendalam yang terjadi di antara para ulama dan fuqaha di satu sisi, dan antara pembesar sufi di sisi lain. Beliau telah memulai dakwahnya ketika umat berjalan di atas tujuan yang tidak menentu. Karena banyaknya perbedaan dan khurafat, serta menyebarnya pemikiran sesat, sehingga tasawuf mengarah kepada arah yang sesat dan menjauh sekali dari syariat. Hingga tidak ada lagi keterkaitan tasawuf dengan syariat, kecuali diikat dengan ikatan yang berupa anggapan dan pengakuan. Para pembesar sufi menuduh ulama yang berpegang teguh kepada syariat dengan tuduhan bahwa mereka memahami nas secara harfiah, yang dalam pandangan mereka telah menjauh dari inti agama, dan mereka menganggap bahwa ilmu fikih adalah ilmu dunia, bukan ilmu agama. Di antara pandangan semacam ini adalah yang dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami kepada para ulama di masanya, "Kalian mengambil ilmu kalian dari para ulama tulis yang mati dari orang mati, sedangkan kami mengambil ilmu kami dari zat yang maha hidup yang tidak mati." Sedangkan para ulama sunnah telah menuduh para pembesar sufi dengan kesesatan dan kezindikan, karena sebagian mereka meremehkan syiar agama dan kewajiban Islam dengan peremehan yang sangat, sehingga di banyak kesempatan mendorong mereka untuk mengingkari nas dan bahkan membuangnya sama sekali. Demikianlah nuansa perdebatan yang meluas pada masa itu hingga abad ke-15 Hijriah, yang mana sebagian ulama berusaha untuk mendamaikan antara berbagai kelompok ilmuwan itu,
Di antara pendamai itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang mengumumkan perang kepada semua kelompok sufi yang sesat dengan bersenjatakan hujjah-hujjah yang kuat dari Alkitab dan Sunnah, hingga Asy-Sya'rani menyifatinya dengan perkataannya, jalannya adalah tauhid, baik dalam sifat, hukum maupun keadaan, sedangkan hakikatnya adalah syariat, baik secara lahir maupun batin. Untuk mengetahui kedudukan ilmiah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, cukup melalui pujian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengakui ketabahannya yang kuat dan semangatnya yang menyala untuk memerangi sufisme dengan cara penolakan, pembatalan, penyanggahan prasangka dan penjelasan kebenaran, khususnya kepada mereka yang berpendapat tentang hulul dan wahdatul wujud. Di antaranya adalah perkataan beliau, barang siapa yang berkeyakinan seperti keyakinan Al-Hallaj dengan perkataan-perkataan yang karenanya Al-Hallaj dibunuh atau dieksekusi, maka dia adalah kafir murtad menurut kesepakatan kaum muslimin. Orang-orang Islam mengeksekusinya karena dia berkeyakinan tentang hulul, wahdatul wujud, perkataan-perkataan orang zindik dan keyakinan-keyakinan yang kafir lainnya. Akan tetapi Ibnu Taimiyah rahimahullah mendukung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengarahkan perkataannya dan memberinya berbagai macam penghormatan. Maka beliau bersaksi dengan perkataannya sendiri dan berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ruhnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga telah memberikan kesaksian kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa beliau adalah termasuk syekh besar. Beliau berkata, perkataan seorang syekh besar seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian beliau bersaksi kepadanya bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk syekh terbesar pada zamannya dalam masalah berpegang teguh kepada syariat yang benar. Lalu berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan semisalnya merupakan syekh terbesar di masa mereka dalam hal berpegang kepada syariat, menyuruh kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar, mendahulukannya daripada rasa dan takdir, serta termasuk syekh terbesar untuk meninggalkan dorongan hawa nafsu. Syekh Islam Ibnu Taimiyah juga menyifatkan lagi bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk pemimpin agama seraya berkata, sebagian manusia berkata dengan perkataan yang bermakna seperti ini, perintah itu ada yang beralasan dan ada yang tidak beralasan. Perintah yang beralasan tidak diperdebatkan, tetapi perintah yang tidak beralasan tidak usah dikukuhkan. Itulah di antara pernyataan yang disebutkan oleh para imam agama seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan sebagainya. Perintah harus dilaksanakan, larangan harus ditinggalkan, dan kita harus ridho dan sabar kepada takdir. Di antara indikasi lain yang menunjukkan tentang kedudukan ilmiah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tingginya kedudukan beliau adalah pujian banyak ulama kepadanya. Al-Qadi Abdullah Muhammad Al-Maqdisi berkata, saya mendengar guru kami Muwaffiquddin bin Qadamah berkata,
ketika saya masuk kota Baghdad tahun 561 Hijriah, yang menjadi puncak pembesar ulama di sana pada saat itu adalah Syekh Imam Muhyiddin Abdul Qadir, baik dalam bidang ilmu, amal, keadaan maupun fatwa. Seorang penuntut ilmu cukup belajar darinya saja tanpa belajar kepada yang lain, karena banyaknya ilmu yang beliau kuasai, kesabarannya menghadapi para pelajar, dan kelapangan dadanya. Matanya lebar dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan pada dirinya sifat-sifat yang baik dan keadaan yang mulia. Saya tidak pernah melihat sesudahnya orang sepertinya, karena segala sesuatu yang diinginkan penuntut ilmu ada padanya. Beliau banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar manusia yang bersemangat menghadiri pengajiannya dari berbagai macam kalangan. Anaknya Abdul Wahab berkata, "Ayah, saya rahimahullah seminggu berbicara 3 kali. Pada waktu hari Jumat pagi, Selasa sore, dan Ahad pagi. Pengajiannya dihadiri oleh para ulama, fuqaha, dan para syekh lainnya selama 40 tahun sejak tahun 521 Hijriah sampai 561 Hijriah. Dan ketika beliau mengajar dan mengeluarkan fatwa di sekolahnya selama 33 tahun, sejak tahun 538 Hijriah sampai 561 Hijriah, apa yang dikatakannya di dalam majelisnya itu ditulis oleh 400 pena. Sedangkan mengenai kecerdasan, kepandaian, dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah disaksikan sendiri oleh anaknya Abdul Razak dengan perkataannya, "Datanglah fatwa dari luar Arab ke Baghdad. Ketika diajukan kepada para ulama Irak, baik orang Irak yang non-Arab maupun yang keturunan Arab, tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Misalnya adalah sebagai berikut. Bagaimana pendapat para ulama tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak 3, lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istri yang ditalak itu tanpa ada orang lain yang menyaksikannya, padahal mereka sudah bercerai. Bagaimana hukumnya ibadah tersebut?" Abdul Razak melanjutkan, "Kemudian masalah itu dibawa kepada ayahku, maka ayahku langsung menjawabnya. Setelah itu beliau pergi ke Makkah, tinggal di sana sebentar, berkeliling di sana selama seminggu atau 7 hari sendirian, dan melepas sumpahnya seraya berkata, di Baghdad tidak ada lagi orang yang meminta fatwa." Ketika Ibnu Rajab menulis biografinya dalam Zail Tabaqat Al-Hanabilah, dia berkata, beliau adalah syekh pada masanya, panutan orang-orang arif, pemimpin para syekh dan pembesar ahli tarekat pada masanya. Muhyiddin Abu Muhammad adalah pemilik maqamat, karamah, ilmu pengetahuan, dan akhwal terkenal. Abu Al-Jauzi juga berkata tentangnya, beliau berbicara kepada manusia dengan bahasa nasihat, sehingga tampaklah kezuhudannya, dan dia adalah seorang yang pendiam. Dia duduk di atas pagar Baghdad, bersandar pada tiang, dan banyak manusia yang menyatakan bertaubat kepadanya di majlis itu.